Belum Mbak, persiapan pernikahan belum, doain aja. Doain dulu aja deh, itu ketemu jodohnya yang terbaik ya. Yuk, Bun. Di mana? Mobilnya. Mobilnya di samping udah. Mana? Ya ngobrol bentar aja. Bentar aja. Apa ngobrol apa? Update aja Bun. Kita masih ada Apa? film terbaru kapan nih? Ya film terbarunya semoga sukses, penontonnya meledak dan memang semuanya bagus-bagus Terima banget. kasih ya. Terima kasih. Hah? Nanti kan. Nanti ada sama Panda. Belum ketemu. Kasih. Bun, kaca Bun, buka Bun. Thank you, sama-sama. Makasih. Ya. Ya. Kabar bahagia mungkin kan mungkin persiapan pernikahan masih. Belum Mbak, persiapan pernikahan belum, doain aja. Doain dulu aja deh, itu ketemu jodohnya yang terbaik ya. Tapi gimana mungkin dengan pacarnya sekarang mungkin hubungannya masih baik-baik aja. Ya terus lanjut. Ya gitu deh. Doain aja yang. Apa Doain. persiapannya? Doain aja buat jodohnya. Yang masih jadi perhitungan seperti apa karena mungkin putus itu lo gitu itu gimana sih? Menyikapinya gimana? Ya. Menyikapinya gimana kan? Menyingkapinya gitu aja, menyingkapinya minta doanya aja gitu. Makasih ya teman-teman. Hah? Orang ketiga? Nah, tapi hubungannya gimana? Nggak ada. Hubungannya bagaimana? Ya hubungan terjalin baik. Aku permisi dulu karena udah harus jalan. Ya, makasih. Oke. Alapannya sendiri seperti apa? Kasih ya, Beb. Halo Kak. Ya Allah. Kedua, kamu di dalam aja ya. Kalian bakal di dalam aja ya. Mana aja. Habisin dulu. Jangan tanya semuanya, tanya. Gak apa-apa. Itu habisin aja. Gimana? Gak apa-apa, habisin aja. tapi ntar dia nggak masuk kamera bukan pasti dulu juga. Jangan masuk. Itu kali ya. Cuma ini dia main seperti itu. Oh, kelas berapa ini? Dia masih TK. Gampang ya. Udah tahu kan dari dulu. Lampunya jangan keras banget sih. Berarti yang ketemu yang lama. Pertama, bukan ketemu yang sempat pernah sama kan. Tapi apa dia kayak nggak pernah tahu anaknya lama-lama. Oh, cuek. Kalau pas kamu sebenarnya kamu bisa ya penerangan anak emang kamu biar pindah kegiatan kamu pindahin mamanya ke sana udah oh gitu jadi ini sama sekali nggak pernah Pakein aja dong. udah ya kamu mau bikin paspor ya Iya. itu mau bikin paspor oh gitu mau jadi aku bukan bapaknya gitu kenapa buka aib yang sekarang kenapa kenapa aku nggak buka dari awal karena aku ingin menutupi mengingatkan dia ini loh anakku kamu nggak mau tahu tentang anak perempuan ya kayak aku udah bekerja aku punya dia cuma bilang ya udah ya selamat gitu loh nah terus sumberkan tuh bapaknya mamanya bapaknya satu gitar aja serius
Jadi begitu ya. Dan masa kamu tuh itu apa ya, ketahuan makanya kan kenapa aku bertahan di setahun sekarang. Apa dia boleh tahu juga? Enggak. Kayak itu nggak mungkin kayak ini aja Karena aku juga sih aku nulis. kenapa Soalnya kayak mungkin terhipnotis ya, kayak ada ampun, gimana coba enggak kan? kan bisa nonton dan ya makanya tapi gimana cara kita aku nunggu dia ngomong dulu nggak apa-apa sekarang ngomong aja. Kita ada momen juga nih. Dengan Mas Arwenda juga kasus itu sama. Iya betul. Jadi kan ntar bisa itu. Hartaku semuanya dari aku pertama dari 14 sampai aku nikah, hartaku semuanya sampai dia dia bilang kamu kita dulu yang kamu bayar sekian cepat kamu dapat sekian bunganya pas bayar gak jadi apa-apa buat menghidupi ibunya. Mungkin seperti apa sih Kak? Sudah berapa lama belum tahu bercerainya? Kenapa kok mantan tidak dibolehkan untuk bertemu? Aduh, kalau masalah pertanyaan itu sebenarnya berat ya, tapi sebenarnya aku tidak pernah mengizinkan. Maksud aku tidak pernah bilang tidak pernah mengizinkan untuk bertemu dengan papahnya, tapi bagaimana kesadaran papahnya untuk menanyakan seorang anaknya, apa kabar kamu, sakitkah kamu, di mana kamu sekarang, kelas berapa kamu, nah itu nggak pernah sama sekali. Jadi memang aku blokir nomornya, jujur. Karena apa? Kalau sekiranya dia menanyakan anaknya dari dulu, tidak akan pernah aku blokir, karena dia tidak ada tujuan dan etika baiknya tentang anaknya, menanyakan hal sesuatu yang baik buat anaknya. Dari itu aku blokir lah nomor dia. Jadi seperti itu Kak. Nah sampai mungkin anaknya, aku ajak anaknya mau ketemu papa enggak, kangen papa enggak, sampai dia nggak mau. Aku nggak tahu kenapa, dan karena aku tidak pernah mengajarkan anakku kamu membenci papahnya, tidak pernah sama sekali. Jadi seperti itu. Itu Kakak pernah, maaf ya sebelumnya, kalau untuk bercerainya sudah berapa lama ya Kak? Untuk bercerainya itu sekitar udah mau 5 tahun. Sejak anak pertama, anak kedua sama sekali tidak pernah. Pernah ketemu awal-awal perceraian dia bertemu, dia main ke rumah. Jadi ya ketika seorang mantan untuk bertemu seorang anak dan itu ke rumah, dan dia juga ibaratnya ke rumah itu kayak dia rumah sendiri, ngatur-ngatur asisten rumah tangga saya gitu loh. Maksudnya kalau udah mantan ya datang bertemu anak, bawa anak keluar, jangan di rumah, dan itu pun dari rumah ke rumah dari pagi sampai malam gitu loh. Jadi saya yang risih, karena apa? Dia udah mantan kayak gitu. Kalau mau bertemu sama anaknya boleh, tapi ajak keluar aja, jangan di rumah gitu. Jadi ibaratnya saya nggak enak gitu loh. Kalau dia ada etika baiknya untuk biayai anaknya, ya syukur-syukur alhamdulillah. Karena kan kalau di agama seorang ayah itu wajib menafkahi anaknya sampai dia menikah. Tapi untuk saat ini, semenjak anak saya lahir dan saya berpisah dengan mantan suami saya, dia tidak pernah membiayai anaknya sama sekali. Artinya nafkah sama sekali tidak ada. Tidak ada. Dari perceraian kan biasanya ada dari pihak istri, anak mau berapa gitu. Kalau dari Kakak sendiri sebelumnya minta berapa? Saya tidak pernah menuntut kamu kasih anak kamu sekian, tidak pernah dari dulu. Karena apa? Aduh, aku mau nangis kalau dari pertama kali menikah aja aku tidak pernah menuntut kamu harus ngasih aku berapa, kamu harus ngasih aku apa. Dan sampai aku melahirkan, aku membiayai sendiri dan tidak pernah aku meminta untuk biaya persalinan, pemeriksaan selama aku hamil, dan bahkan aku
aku dituduhnya gitu loh. Jadi yang membuat aku sedih itu ketika dia menuduh aku hamil dengan orang lain. Jadi seperti itu yang bikin aku sedih. Dan sampai akhirnya aku meminta perceraian di saat aku hamil di 5 bulan. Jadi bapaknya meminta aku untuk melanjutkan rumah tanggaku supaya tidak terjadi perceraian karena aku sedang lagi hamil, dan permintaan perceraian aku ditolak. Sempat dituduh dengan orang lain. Ya, betul. Dan suami aku bilang dia bukan anakku. Gimana sih seorang ibu yang hamil 5 bulan terus dituduh, sementara aku harus kerja, nyanyi, banting tulang untuk pengobatan, untuk biaya rumah sakit, untuk beli vitamin kandungan. Jadi yang membuat aku trauma dan sedih itu di situ. Sampai sekarang pun sepeser pun gak ada kasih nafkah buat anak-anak. Tidak ada sama sekali. Tapi dari Bettina mengatakan bahwa kakak mempersulit buat ketemu. Sebenarnya untuk mempersulit itu tidak, Kak. Aku tidak pernah mempersulit ketika seorang bapak ingin bertemu anaknya. Kalau bapaknya bilang, aku disulitkan untuk bertemu anakku, tidak pernah. Nomor telepon bapak mamahnya, maaf aku menyangkut pautkan dengan orang tua ya Kak. Jadi bisa kan dia telepon menghubungi dari nomor orang tuanya untuk hanya sekedar video call aja. Sampai anaknya pun nangis dia. Pernah dia nyanyi, anak saya yang pertama. Dia nyanyi seorang ayah. Mama katanya, dia bilang sebenarnya aku rindu papa, katanya gitu, tapi aku nggak mau ketemu papa. Ada di postingan aku yang kemarin itu, sampai dia nangis. Dia